Hai, semuanya. Aku mau nunjukin ini bentar. Aku mau nunjukin. Nah. Kalau aku tinggal begini aja ya. Iya, aku kan gede. Finally, Patricia. Akhirnya kita boleh apa ya? Apa sih yang finally? Apa sih mengaktualisasikan apa ya? Mewujud nyatakan impian kita. Impian yang baru-baru terwujud karena berbagai motivasi yang ada ya. Akhirnya kita juga bisa bercakap-cakap untuk siapapun yang nanti akan mendengarkan gitu ya, meski sekarang ini harus tanpa mimbar karena semua orang ibadahnya di rumah, dan sebagai pendeta kita juga ada di rumah gitu ya. By the way, kita sapa dulu. Teman-teman semua. Hai. Halo, selamat malam. Soalnya kan kita formal banget sih. Iya, kalau di mimbar kan biasanya saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, gitu ya. Nah ini bebas ya. Ya, yang santai-santai aja. Oke. Supaya tetap enjoy. Walaupun kita belum mikirin ya, mau manggil apa ya? Iya ya, teman aja ya, supaya mereka jadi teman kita. Iyalah. Semoga ya mereka menjadi teman kita. Amin. Maafkan segala keterbatasan kami hanya mau ngobrol-ngobrol. Semoga ini juga bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat ya dengerin aja lah ya. Dengerin aja. Pasti ada 1-2 lah yang nyangkut lah ya. Masa sih nggak ada? Iyalah. By the way, kita kenalan dulu dong. Ya. Pertama-tama teman-teman, thank you. Mungkin udah ada yang mulai dengerin nih podcast kita. Buat teman-teman tahu aja bahwa kenapa? Banyak yang nanti sebenarnya ya. Oh iya, karena sudah ditunggu-tunggu ya. Ini podcast perdana dari saya, Irma, dan juga teman saya, siapa namanya? Patricia, apapun lah, gitu ya, apapun. Ya, ini saya bersama dengan host yang viral ya, dari program sebelah. Pada masanya. Iya, pada masanya. Tapi benar, mungkin mengawali podcast kita saat ini, kita nggak mau terlalu banyak menceritakan apa yang akan menjadi poin-poin dalam percakapan kita ke depan, tapi mungkin teman-teman kami mau kasih judul kami untuk podcast yang perdana ini adalah transisi dan introduksi gitu ya. Bagaimana? Sadis, memang bahasanya pendeta sekali. Baru muncul. Mereka tuh harus tahu kalau kita nih pendeta GPIB yang viral juga itu loh, viral. Ini kalau bicara kata-kata viral tuh mesti hati-hati tuh. Betul. Tapi sebenarnya untungnya viral di kalangan kita ya. Betul. Menjadi viral juga sebenarnya nggak terlalu enak sih. Jadi bukan itu tujuan kami. Cuman apa sih sebenarnya usi pendeta? Usi aja ya, usi mah. Apa sih transisi? Santai. Introduksi transisi apa sih itu? Jelaskan. Ini ceritanya saya yang menggagas episode pertama nih, dinobatkan oleh Patricia Sapakoli gitu ya. Kenapa kalau ditanya transisi dan introduksi? Karena bagi saya dan khususnya berdua ya, secara tidak langsung memang kami sedang mengalami masa transisi gitu ya. Betul sekali. Nanti teman-teman akan tahu apa yang saya maksud dengan transisi dan introduksi. Tapi sebelumnya saya penasaran juga nih sama Patrice nih. Pet? Iya. ini transisi loh, Pet. Kemarin udah berapa? 49 ya? 49 episode, 49 kali live sesi. Ya, 49 kali live dengan 109 sesi ya. Iya. Betul sekali. Luar biasa. Asal kalian tahu seperti apa di belakang layar itu. Oh Tuhan, nggak tidur, nahan marah.
Siang jadi malam, malam jadi siang. Aduh, kerajaan sungsang deh. Betul. Pokoknya sekarang kita mau bicara transisi gitu ya. Sekarang transisi, nggak usah kita bicara podcast dulu lah, tapi penasaran. Aku penasaran. Bagaimana kemudian Patrice melakukan satu tindakan transisi ya. Kemarin sudah dengan sharingnya yang luar biasa gitu ya, kata Pendeta Bayu ya, orang menajamkan sesamanya artinya menajamkan dalam segi pemikiran, dalam segi refleksi, bahkan dari segi ilmu dan banyak hal, dan itu luar biasa gitu ya, luar biasa sekali. Terus bagaimana menikmati, tiba-tiba di backgroundnya sudah beda. Podcast tanpa podium, Pak. Menikmati berdiri sejenak di podium untuk kemudian ke podcast yang tanpa podium gitu ya. Emang transisi sekali saudara-saudara. Terima kasih Usi. Apa namanya? Benar apa yang dibilang Pendeta Bayu yang beliau kutip dari Amsal ya. Yang kemudian ternyata itu lagi kadang-kadang bukan kadang-kadang ya. Pada akhirnya kita menyadari bahwa semua ini nggak kebetulan. Pasti ada campur tangan Tuhan begitu, sehingga kita nggak salah pilih teman yang jadi teman sharing, lalu bukan berarti yang belum sharing sama-sama bukan teman yang baik ya, enggak. Cuman pada akhirnya Pendeta Bayu menggagas Amsal 27 ayat 17 itu ya, silakan buka ya kitabnya ya. Untuk menjadi buka ya. landasan refleksi ya, bahwa besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya, itu menjadi kesimpulan. Bagi yang belum tahu, saya kemarin itu sejak 14 April sampai 31 Mei 2020 merayakan hari-hari setelah Paskah sampai Pentakosta dengan sharing session bersama dengan teman-teman pendeta, teman-teman relawan, yang pakar ekonomi, yang komika, artis, aktor, kemudian musisi, pendeta pun bukan cuma dari GPIB, dari denominasi lain dan seterusnya itu dan sebagainya itu. Berbagai kalangan ya, berbagai kalangan di IG Live. Jadi platformnya beda. Nah, yang di balik layar ini nih teman sharing saya sekarang. Saya tuh sudah mau menuangkan semuanya sebenarnya. Usi transisi itu kayak bukan bilang bahwa saat kemarin itu tidak berbahagia, menyenangkan. Ya. Tapi namanya kan kita mendengar ya. Ini juga ngobrol. Nah, sebenarnya Pendeta Irma dan saya ini teman ngobrol pagi, siang, sore, malam, subuh, teman beradu argumen dan lain sebagainya. Pokoknya nggak boleh lepas yang namanya mengaktifkan paket nelpon sebulan. Betul sekali. Itu harus selalu kami lakukan karena kadang-kadang kalau kami udah teleponan itu nggak tahu waktu. Jadi nggak mungkin kami punya waktu untuk mengaktifkan TM, nggak ada. Jadi memang harus langsung paket nelpon sebulan. Jadi jam berapapun, mau jam 2 pagi, jam 5 subuh, terserah. Yang penting berkomunikasi ya. Betul. Tapi sekali. Seru loh, seru. IG live-nya itu. Makanya kemudian ya tadi malam itu kami ini nanti dirahasiakan saja ya tadi malam, tolong ya Jojo ya, tolong ya. Jojo juga orang di balik layar kami saat ini ya, nanti kita bahas soal dia juga ya. Tapi kemudian Usi, apa yang Pendeta Bayu sampaikan tadi malam itu bicara soal ini memori komunal gitu yang kemudian tersebar nih di media-media sosial saat ini terkait dengan bagaimana kita mengatasi pandemi. Nah, memori komunalku dengan Pendeta Irma gitu ya. Komunal itu kan berarti lebih dari satu ya. Nah, daripada kami tercecer-cecer percakapan kami di mana-mana ya, cara kami mendokumentasinya seperti ini. Gitu. Iya. Walaupun aku harus mengaku dosa nih. Aku kehilangan 2 sesi terakhir ya. Sampai aku tanya sama Ferry gitu, udah deh, lu udah trending topik, lu kenapa aku yang trending topik? Pokoknya diulang-ulang. Bukan maksudnya mau bilang Patrice berhasil karena saya enggak, tapi justru Patrice sudah menjadi dirinya sendiri, dia sudah mengemas acaranya dengan kerja keras yang sangat luar biasa gitu ya.
Kita hanya orang yang mencoba mendengar, mencoba memahami idenya, berusaha untuk coba meluruskan apa yang menurut kami mungkin perlu untuk diluruskan gitu ya. Jadi sebenarnya bukan Petris aja yang berasa masa transisi sebenarnya kalau aku ya, karena aku pun masa transisi. Kenapa? Karena aku bilang masa transisi. Iya. Pokoknya kadang-kadang yang aku siapin tuh bukan buat nonton IG live-nya dia. Tapi yang aku siapkan adalah setelah IG live itu berakhir. Maka itulah sharing live yang sesungguhnya. Betul ya. Itu jadi makanya ya teman-teman semua, jadi bukan hanya dia yang lega ketika dia pamit, tapi saya juga lega. Makasih sih. Tapi bukan karena beban ya. Iya. Beban. Jangan salah paham. Jangan salah paham. Tenang dulu. Karena ini bicara, yaitu Petrus dengan kalau kita lihat di layar sharing IG live itu luar biasa. Tapi kalau sudah keluar dari layar itu, maka dia akan menjadi Petrus yang sesungguhnya, dan disitulah waktunya saya bersama dengan Gaby harus pompa terus, pompa semangatnya, memberikan lagi dia ya penguatan lah bisa dibilang gitu ya, bahwa you are in the right track gitu ya. Kamu sudah pada tempatmu, kamu tidak berhutang kepada siapapun gitu ya. Tapi kamu justru memberi ruang. Karena keren loh, Pet. Sekarang ini bukan cuma blues ya. Hanya karena mengundang Pendeta Hariman saja, itu berdampak buat kami Angkatan Marinir gitu ya. Sehingga, nih teman-teman kalau mau tahu nih, sebentar lagi Angkatan Blues 2004 ya? Iya, 2004. 2004 ya? Iya, 2004 dengan Angkatan Marinir 2002. Lagi mau tunggu-tunggu siapa duluan rilis. Iya. Kami lagi tolong. Jadi saya bersama dengan Patricia harus menggeber kami punya editor. Makanya editor udah pusing kita tanyain terus. Tapi seru. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Jadi makanya teman-teman itu yang saya bilang kenapa saya mau memberikan episode perdana ini dengan istilah transisi dan introduksi ya. Karena bukan cuma Patricia yang transisi, saya juga. Karena bagi saya untuk ada di yang namanya podcast ini, oh Tuhan, betul. Patricia. Betul. Itu bukan ini sebenarnya bukan dunia saya ini. Sama, memang dunia kita juga. Aduh. Ini mah. Oh ya, dunia kita kan pelayanan. Bener. Tapi kita memaknai ini sebagai bagian dari pelayanan ya. Tapi Usi sabar dulu. Betul. Aku mau luruskan dulu nih beberapa hal terkait dengan yang kita sharing setelah saya ini, teman-teman, setelah live IG itu pasti teleponnya Pendeta Irma. Udah tahu tuh, udah pasti bunyi. Bahkan kadang-kadang tuh ngambek kalau angkat dan lain sebagainya gitu. Kami orang udah tidur ya gitu ya. Tapi itu karena begini. Bukan bilang saya munafik di layar kaca, ya, lagi. Betul. Iya layar kaca ya, di layar gitu ya. Ya, doang. Tapi ini bicara soal saya nggak pede ya, minderan. Ini benar nggak ya? Nah, Pendeta Irma itu karena background-nya pendidikan Kristiani gitu ya, beliau paham soal psikologi ya. Didengung-dengungkan terus bagian itu aku deg-deg. Makanya beliau selalu bicara soal membangun self esteem, membangun rasa diri juga berharga dan percaya diri ya terkait dengan apa yang sudah dilakukan gitu. Karena memang menjadi viral itu nggak menyenangkan. Semoga ya teman-teman pendengar kami yang budiman ini nantinya gitu ya, budiman dan budiwati bisa paham semua keterbatasan kami. Tapi memang akan ada banyak ekspektasi untuk apa yang kita mulai. Jadi untuk introduksi ini aku cuma mau bilang sama Usi Irma juga, mari bersiap. Kita sudah bersiap-siap di 49 kali live kemarin gitu ya. Mari bersiap juga dengan segala ekspektasi yang
sedang orang lakukan terhadap orang patokannya terhadap kita berdua. Orang udah mau pasang standar ya. Orang udah mau pasang standar ya. Bener banget. Padahal kan kita cuma mau cerita-cerita. Ember. Tapi ya itu, karena aku juga percaya bahwa ketika kita sudah mau memasuki tahap ini, setidaknya kita punya keyakinan bahwa cerita kita nggak akan sia-sia sih. Semoga ya, semoga ya. Kita nggak akan sia-sia. Jadi akhirnya kita sudah berada di podcast Tanpa Podium. Hai. Gitu ya. Ini by the way, ini namanya banyak loh tadinya yang kita bikin. Sampai sudah tercetus noise. Noise sudah share lagi, akhirnya ganti lagi kan. Untung followersnya nggak kabur ya. Terima kasih yang udah follow kami sejak noise. Tapi sebenarnya ide noise itu juga menurut kami ide yang luar biasa. Karena apa? Karena banyak kali dalam kami telepon atau ketika kami saling menguatkan, kami nggak pernah lepas dari yang namanya figur orang tua. Ya, betul. Apa yang menjadi pesan mereka, apa yang menjadi nasihat mereka, bahkan apa yang menjadi tindak tanduk mereka yang kemudian menjadi teladan ya buat kita. Itu makanya sempat kemarin kita bicara tentang noise gitu ya. Benar. Cuma memang ya dengan segala pertimbangan akhirnya kita coba. Apalagi kemarin kita punya itu noise yang kita coba. Noise itu kan script lah. Iya, noise yang belum tahu tuh noise tuh ngomongin orang tua ala Irma Patricia sharing sambil edukasi. Tadinya kan edukasi ya. Kami mau bahas bicara soal seputar orang tua ya. Udah pernah tag lagi sekali, ya ampun. Tapi kemudian ada lagi deh. Kemudian bikin pot script dengan segala macam hal. Kami nih namanya baru belajar ya. Makanya kita gitu. Dan kita tuh pengennya sesuatu yang baik, nyaman buat kita, nyaman juga buat yang mendengar. Lagi-lagi gitu, bonus kalau ada yang mendengar dan terberkati itu ya kami bersyukur gitu. Selebihnya ya let it flow ya, kami nothing tulus lah ya. Nothing tulus lah ya. Nah, kenapa sih podcast Tanpa Podium? Mungkin kita jelaskan di sini kali ya. Boleh. Karena podcast Tanpa Podium itu juga nama itu nggak keluar dengan begitu aja gitu ya. Itu juga dengan segala pertimbangan gitu. Apalagi pertimbangan yang utama adalah latar belakang kami gitu. Benar. Ya teman-teman ya. Mungkin silakan Patricia menjelaskan. Memang karena pintar sekali ya, pintar sekali. Memang ya. Harus kan udah belajar, kan saya udah lihat sharing IG live-nya. Tapi memang ini ya. Udah belajar dari host viral. Asik, enggak juga. Latar belakang kita sebagai pendeta itu yang memungkinkan kita sebenarnya untuk ngobrol-ngobrol begini. Bukan bilang bahwa teman-teman yang lain yang dengan latar belakang lain nggak bisa jadi podcaster, enggak juga. Dan salah satu kemudahan medsos adalah siapapun bisa jadi podcaster ya. Nah, betul. Terus kami ini emang hobi ngomong asli. Apa ya, untuk jadi satu sesi. Pemirsa, kami kalau ngobrol itu nggak mungkin kurang dari 1 jam. Ya. Kurang dari 1 jam itu karena kalau kami memang ada kesibukan lain. Tapi kalau lagi lowong, nggak sadar mau 3 jam. Benar. Sampai sudah nggak tahu, sudah lupa punya adik, sudah lupa punya anak, sudah sampai lupa masak apa. Karena memang kami orang yang biasa. Kalau saya bisa bilang Patrice merupakan teman di mana saya bisa bertumbuh bersama ya. Dan bertumbuh bersama itu bukan hanya sekedar bertumbuh sebagai pribadi yang lebih baik, tapi dalam hal spiritualitas juga kami paling rempong. Pokoknya kalau sudah Sabtu malam, malam Rabu, kami adalah orang yang paling rempong untuk mempersiapkan segala sesuatunya berkaitan dengan kami profesi gitu ya. Jadi ini yang kita mau bicarakan nih, bicara podcast Tanpa Podium itu juga ada nilai tersendiri ya, ada masa transisi juga di situ gitu. Jadi lanjutkan. Iya, jadi bicara latar belakang kita sebagai pendeta ya, makanya saya dengan Pendeta Irma tipe yang sebenarnya mempersiapkan apa yang tadi Pendeta Irma sampaikan, terus Irma, Mama Ima banyak banget
pokoknya panggilan saya ke beliau karena ini bukan cuma sekadar Berasa teman. tua gue langsung. Bukan cuma teman, kakak, mama, semua lah. Yeah. Jadi satu. Jadi kalau kami mau renungan aja kami tuh bahas detail tafsiran apa, tafsirannya harus terbaharukan meskipun ya mungkin kami tidak sehebat yang lain, tapi bagaimana kami merefleksikan segala sesuatu itu dan mempersiapkannya dengan baik untuk jemaat. Nah, setelah COVID ini ya saudara-saudara ya, lalu ya apa yang Pendeta Bayu sampaikan, setiap kali pandemi pasti akan ada yang dikambing hitamkan. Lalu nanti kami akan bahas lah kali ya satu episode terkait dengan itu. Tapi bicara soal mimbar yang juga kalau lihat di Kamus Bahasa Indonesia juga kata lainnya adalah podium, memang kami melayaninya jadinya tanpa podium banget ini. Iya. Jadi kalau kemarin itu ngobrol sama kayak komika tanpa mau stand up tanpa penonton gitu ya. Ya kami juga. Kami khotbah tanpa jemaat lihat. Ini orang ngerti nggak ya? Orang ngangguk-ngangguk nggak ya? Orang ngantuk nggak ya? Gitu ya. Asli betul. Makanya podcast tanpa podium ini kiranya juga menjadi sarana kami berbagi penguatan, kata-kata yang kiranya didasarkan pada pengalaman iman kami juga. Dan akhirnya tanpa podium itu sebenarnya mau menunjukkan bahwa tanpa podium pun kita bisa melayani kok gitu. Kita punya banyak tempat, kita punya banyak platform untuk kita bisa sampaikan kebenaran, baik itu firman Tuhan maupun pengalaman hidup bersama dengan Dia kan. Jadi jangan khawatir ya. Juga. Sorry, Usi, aku cuma mau bilang jangan khawatir, kita nggak akan bahas, kita akan PA kok di sini. Tenang saja, kita nggak akan penelahan Alkitab di sini ya. Jadi jangan segan. Kalaupun nanti butuh penelahan Alkitab ya kita panggil narasumber. Ya. Betul. Kita nih manusia biasa. Berbagai teknik kita siapkan. Ya, terus berbicara juga tanpa podium, tentu jangan dibilang juga itu adalah istilah yang kita senang gitu ya. Karena itu tadi ketika bicara podcast tanpa podium itu di satu sisi juga ada rasa yang sedihnya gitu ya ketika kita harus rela meninggalkan. Ya mungkin nggak semua ya, karena beberapa ada yang masih live streaming gitu ya. Kalau kami ini kebetulan notabene jemaat kami adalah jemaat yang kecil. Apalagi kalau di tempat saya itu saya tidak ditunjang dengan perlengkapan yang memadai maupun tenaga-tenaga yang siap gitu ya. Karena nggak tahu ya dari zaman di pos Pelkes sampai di jemaat yang sekarang saya selalu memiliki warga jemaat yang selalu ada gap gitu, bahwa saya nggak punya pemuda gitu ya. Iya. Kalaupun pemudanya ada itu selalu di luar gitu. Jadi itu maksudnya supaya orang juga jangan salah sangka bahwa kita senang dengan tanpa podium ini gitu. Betul. Dan teman-teman mesti lihat bahwa bagaimana usaha kami ketika kami bilang, Pet, aku rindu toga, Usi aku rindu toga. Dan akhirnya kami berusaha untuk membuat yang sederhana. Waktu itu Jumat Agung ya? Ya, betul. Dengan segala keterbatasan, pinjam tripod dan lain-lain. Astaga. Pinjam tripod. Ngedit. Dan itu kami harus menghabiskan kurang lebih 30 gigabyte. Banget. Betul. Stres. Tiba-tiba pulsa habis. Kok bisa ya? Aku baru isi loh tadi. Aku baru terupdate loh iniku 15 giga dan aku harus isi lagi 15 giga dan tiba-tiba besoknya juga sudah habis. Itu proses yang luar biasa. Bayangkan kalau Patrice udah persiapan dari siang ya, kalau nggak salah pagi ya rekamannya ya. Jadi dia hanya tinggal mengedit. Aku yang baru mulai itu jam 9 malam dan baru selesai 4:30 subuh. Jam 9 malam sampai 4:30. Itu karena apa? Karena ya itu ya. Makanya saya bilang yang saya refleksikan adalah ketika kita mempersiapkan dan membuat satu karya yang apa adanya itu. Makanya saya bilang thank you Patrice sudah mau memikul salib bersama dengan saya. Jadi ini ya tentu saja
podcast tanpa podium ini menjadi sarana buat kami berbagi di luar podium yang kami biasanya pijaki gitu ya, untuk kami juga memberitakan firman dan berbagi banyak hal. Benar. Jadi ya semoga teman-teman menikmati lah ya. Dan kami juga teman-teman perlu tahu bahwa ketika kami memuji, ketika kami ini itu bukan untuk berusaha membangkit-bangkitkan, karena memang itu sesuatu yang real yang kami alami. Betul. Ya. Kalau Petrus tadi bilang gara-gara dia suka panggil saya Mama Ima, maka saya sudah merasa bahwa mereka adalah anak-anak. Jadi kalau dia sama Gaby nakal, benar. Kalau mereka berdua bertengkar, saya yang pusing. Percaya atau enggak, saya yang pusing karena pasti komunikasi sudah mulai tidak lancar. Nggak dengar. Ini Gaby denger nih pasti nih dia udah. Gaby bilang gue lagi. Tapi benar. Karena apa ya? Ini aja nih. Pas dalam proses kita mau tag ini, itu Bung tanya loh, Pet. Udah rekaman, denger dong. Ih, sabar dong. Ini tuh ya. Bapak kalau mau denger yang udah jadi Pak, yang udah bagus Pak. Beban gitu ya. Beban loh ya, ya. Wow. Tapi aku bersyukur. Aku punya support system ya, aku punya keluarga yang bukan hanya memahamiku, Pet, gitu ya. Tapi aku punya support system yang sangat-sangat memahami siapa Pendeta Patricia Sapakoli gitu. Karena mereka tahu, sampai warga jemaatku pun yang nggak pernah ketemu Pendeta Patricia udah bosan kali karena sama di sini juga begitu. Nggak ada teman lain ya Bu Pendeta ya katanya. Iya. Gitu ya, jadi benar-benar luar biasa dan memang saya sendiri merasa terhormat. Aku pun. Saya bukan orang yang mengikuti tren anak muda ya, karena makanya saya sangat salut dengan Pendeta Patricia yang dia bisa bergaul ke atas dan dia juga bisa bergaul ke bawah gitu ya, maksudnya orang-orang yang seumuran ke bawah itu luar biasa. Jadi kalau saya ada di podcast tanpa podium ini ya, itu bukan tanpa perjuangan seorang Patricia. Dan perjuangannya Pendeta Irma juga itu. Berjuang dengan Pet, gue nggak ngerti. Bisa. Tapi kita harus shout out satu nama Usi. Apresiasi juga bagi Jojo. Yeah. Kita ini mulai karena Jojo, teman GP di Immanuel Malang, yang Jojo Regar itu yang luar biasa. Oke, saya siap. Kita punya misi untuk melayani Jo. Siap. Ya ilah. Ya udah, hajar. Jadi kalau teman-teman lihat ada yang bagus di antara kami yang tidak seberapa ini, itu karena dia. Betul. Karena yang namanya Jojo ya. Namanya Jojo. Itu orangnya nantilah, dia mesti ada suaranya nanti satu saat ya, Petrus ya. Kita harus bareng Jadi, Jojo. Kalau teman-teman lihat apa? Ini ya. Ini nih dia yang dan kami senang, apalagi saya karena itu adalah warna kesukaan saya. Baiklah, hidup baiklah. Ya, begitu ya. Jadi betul-betul wow, luar biasa. Transisi bukan hanya Patrice dari sharing IG Live dan podcast, ataupun transisi kita berdua dari yang biasanya di mimbar kemudian tanpa podium, pun juga transisi saya yang tadinya hanya penikmat pendengar dan kemudian ada dalam konten yang sama dengan Patricia. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Ini pengalaman yang luar biasa, di mana kita mau hidup, gitu ya, kita melangkah, tapi yang tidak kalah dari itu kita mau meninggalkan jejak ya, yang semoga jadi berkat. Betul. Semoga bisa menginspirasi banyak orang. Betul. Karena kita juga pun bisa ada begini juga karena inspirasi dari banyak orang terdekat kita ya yang support. Itu. Benar. Ya, menarik ya. Menarik banget. Karena sebenarnya gini, ketika semua orang harus ibadah dari rumah, lalu banyak yang bilang bahwa satu pintu gereja tertutup, mimbar hadir di rumah-rumah dan lain sebagainya. Rasanya begitu ya Usia, bicara soal
melakukan untuk Tuhan itu rasanya nggak pernah cukup. Dan itu syukur. pernah cukup. Kita punya rasa syukur ketika kita masih punya rasa itu. Nah, karena kita merasa nggak cukup nih, makanya kami mau coba merambah ke dunia yang kami nggak tahu sebenarnya. Kami ini podcast yang kami dengar juga seadanya gitu ya. Tapi memang cuma mau memberanikan diri untuk mempercakapkan banyak hal, sembari ya karena kami pendeta, mudah-mudahan ada refleksi-refleksi yang bermakna lah ya untuk semua kita yang mendengarkan. Yang pasti begini, memberanikan diri untuk memulai itu bukan hal yang mudah. Tapi ketika sudah ada di tahap ini, ya harusnya kita terus berlari dan berjalan bersama. Betul. Aku sih harapnya gitu. Kalau IG Live punya titik berhenti, aku mohon ya Usi Irma, Jojo, mudahan ini titik berhentinya masih lama, masih panjang. Mau pandemi ini berlalu juga tetap kita konsisten lah dengan memperbaiki segala macam bentuk yang ada. Setidaknya jadi kenang-kenangan gitu untuk kita semua gitu. Dan teman-teman yang mendengarkan ya, menyaksikan mungkin nantinya kita rencananya nanti kita akan kasih tahu tanggal berapa, tapi bagi yang mendengarkan podcast ini akan ada tampilan visual juga di YouTube. Supaya nanti bagi siapa yang penasaran ini siapa yang ngomong, ini bentukannya bagaimana begitu ya. Lalu apa yang kami kerjakan dan lain sebagainya itu bisa lihat di YouTube begitu kira-kira. Gitu. Mohon maaf kami ini pemula. Ini nanti ini ya. Iya, ini nanti untuk podcast kita seminggu sekali, gitu ya. Betul. Tapi dalam seminggu sekali itu apa yang kita sharingkan, apa yang kita obrolkan itu akan tayang dalam 2 platform, gitu ya. Betul. Repet ya. Betul. Di podcast maupun di YouTube. Jadi nanti akan teman-teman ikuti, semoga betul-betul karya ini bisa menjadi sesuatu yang kembali ataupun turut menginspirasi orang, memberkati orang, dan juga membuat telinga enak lah ya mendengar sesuatu. Benar. Sesuatu yang bukan sekedar cerita, karena kalau cerita kami bisa saling menguatkan kami berdua, semoga cerita kami juga bisa menguatkan teman-teman semua yang mendengarkan. Dan satu lagi ya Usia, pentingnya punya teman di situasi sulit itu tuh memiliki teman di tengah-tengah situasi sulit itu penting. Itu poin besar gitu. Bagi yang belum punya teman ya kami siap jadi teman lah begitu kira-kira kan. Kami siap jadi teman-teman kalian. Betul. Jadi kalau udah ada intro kayak begitu dari Patricia, artinya teman-teman kalau ada memang rindu untuk kita angkat topik-topik tertentu gitu ya. Topik-topik mantap. Ini udah belajar ya bridging-nya. Gila ya, ini sebelum tag berapa podcast yang aku dengarkan. Oh Tuhan. Bagus. Keren. Aku belajar bridging juga ya. Padahal itu istilah apa lagi ya? Tahu. Pokoknya gue teman tahu bridging jembatan berarti menjembatani kalimat-kalimat berikutnya. Udah itu aja. Benar. Ya jadi begitu ya teman-teman. Kami juga bukan hanya berteman berdua, tapi kami juga berteman dengan semua teman-teman yang mau mendengarkan. Dan mungkin salah satu wujud kita menyatakan diri bahwa kita berteman, teman-teman apapun topik yang teman-teman mau juga kita bahas, kita sharing, apalagi kalau seandainya topik itu memang sangat mengena dengan pengalaman-pengalaman kami, baik itu pengalaman sekarang ataupun pengalaman yang lalu, tentu itu akan sangat menolong kami juga dalam berbagi gitu ya. Dan kami juga mungkin akan nanti menampilkan bintang tamu ya, special guest. Pastinya. Iya dong. Kami sih aja, masa kalau kami tidak mumpuni di bidang itu kami mau paksa diri gitu ya. Kalau memang ada hal-hal yang memang kami harus ditolong dengan para expert ya, orang-orang yang ahli, maka kami akan sangat
merindukan kehadiran orang-orang yang rendah hati, Betul. yang mau berbagi gitu ya. Dan tentu saja itu akan semakin memperkaya podcast ini. Bukan begitu, Patricia? Bukan. Oh, iya. Yailah, jokes lama banget ya. Ketahuan usia kita loh. Ya begitu aja kali teman-teman ya untuk episode pertama ya. Semoga ini bisa menjadi pengantar kenapa sih kita bikin podcast tanpa podium, lalu apa sih yang terjadi dan lain sebagainya. Yang pasti kami mau saling menguatkan. Selebihnya jangan expect tinggi lah ya, kami cuma mau ngobrol-ngobrol. Kalau itu jadi berkat, apa yang baik diambil, yang nggak baik ya silakan. Karena aku cuma mau bilang begini, itu yang jadi pertanyaan Pendeta Bayu juga, kenapa sih kamu suggest dirimu terus-terus dengan pernyataan pendeta juga manusia? Ya emang cuma manusia kita gitu. Cuman kadang ada begitu banyak hal yang mengharuskan kita melakukan sesuatu dalam batasan-batasan tertentu. Nah, kali ini kami coba mau menampilkan diri kami apa adanya. Bukan berarti di jemaat nggak apa adanya ya, kami tetap apa adanya sih. Cuman mau bilang bahwa ada banyak pendeta-pendeta yang punya karya luar biasa, punya potensi yang luar biasa. Kadang-kadang nggak diketahui aja. Pendeta Irma nih jago nyanyi loh. Pendeta Irma jago nyanyi, jago bikin lagu. Tolong ya. Bikin lagunya jago. Ini Mary Guslow kalau kata temannya ya. Pintar nyanyi, tapi dia nggak tahu gitarnya kuncinya di mana. Ya tapi jangan dibuka-buka dong. Siapa tahu mau nyanyi nanti kan? Oh iya. Pasti nih ya bagian episode berikutnya. Iya. Intinya gitu. Gitu kali ya usia. Iyalah, udah itu aja. Yang penting judulnya transisi introduksi, itu yang mau kita sharing dengan apa yang kita mau coba hadirkan lewat podcast tanpa podium gitu ya. Jadi buat teman-teman yang akan mendengarkan, selamat berjalan bersama dengan kami, menjadi teman kami gitu ya. Dan kami juga terima kasih karena selain Jojo juga kami punya keluarga yang sangat support. Betul. Ya. Gaby lagi keluar nih. Namanya membuat demi aku bisa makasih ya Gaby ya. Makasih nanti ngamuk deh. Anda mereka tahu ya di balik ini semua. Ya kami bersyukur kami punya keluarga yang benar-benar mensupport karena ya kita tahu ya PT apapun yang kita buat pasti ada resiko. Dan mereka pun akan ambil bagian dalam segala resiko apapun yang kami hadapi, dan kami percaya bahwa resikonya adalah yang baik-baik. Amin. Dan teman-teman juga, teman-teman Blues, teman-teman Marinir juga. Teman Korps 2012 juga. Yes, teman Korps 2012 juga yang UIN Sunan Kalijaga juga. Iya. Karena memang benar, aku juga salut sama kakak-kakak di UIN Sunan Kalijaga ya. Karena mereka nggak pernah berhenti untuk support gitu ya. Betul. Keberadaan kita, karena nggak mudah sih untuk kita memasuki masa transisi ini. Dan jadi itu aja. Aku menambah sedikit. Banget lah. Aku menambah sedikit. Oke. Masa transisi itu bikin semua orang stres. Tapi yang beruntungnya adalah akhirnya kita sadar bahwa relasi yang baik itu penting. Komunitas yang sehat dan menyembuhkan itu penting. Itu penting banget. Dan akhirnya saling respect, dapat respect, memberi respect itu jadi bagian yang penting. Mudah-mudahan ini jadi pembukaan yang baik ya, pendahuluan yang baik untuk komunitas kita bersama supaya ya udah sih apa salahnya apresiasi karya orang gitu. Ya udah sih apa salahnya topang teman gitu. Saling menguatkan lah. Ya mudah-mudahan lah relasi kita semakin membaik. Apapun itu amin. ke depannya nanti. Oke, Usi. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Sima. Terima kasih teman-teman. Thank you teman-teman yang sudah mendengarkan. Tunggu episode berikutnya ya, yang tidak kalah pasti setar membahana. Benar, pasti seru. Pasti seru. Oke, kita pamit dulu. Saya Pendeta Irma. Saya Pendeta Patricia pamit. Sampai jumpa. Terima kasih.